Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue bakal bahas tentang airdrop ya. Jadi masih banyak banget yang nggak tahu airdrop itu dan cara kerjanya seperti apa. Nah, gue akan jelasin semuanya di video ini ya, dari apa itu airdrop, lalu cara kita mendapatkan airdrop atau melakukan airdrop ya, dan lain-lainnya. Jadi gue saranin kalian silakan nonton full ya, jangan di skip-skip karena informasi ini semua penting gitu loh tentang airdrop. Oke, apa itu airdrop? Nah, jadi masih banyak banget yang belum tahu ya, airdrop itu adalah ya pada dasarnya adalah pemberian aset kripto atau kripto aset pada sebagian orang atau komunitas yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis ya. Lalu karena airdrop diberikan secara cuma-cuma, nah kegiatan ini biasanya menjadikan salah satu aktivitas promosi dalam marketing. Jadi biasanya ini dilakukan untuk meningkatkan awareness ya atau awareness masyarakat ya terhadap produk aset kripto baru. Dapat pula dimanfaatkan untuk meningkatkan volume trading di platform exchange maupun meningkatkan berapa banyak holdernya seperti itu ketika pertama kali meluncur ke bursa atau ICO. Alhasil, perhatian pada aset kripto tersebut akan bertumbuh kayak gitu. Nah, sebelum melakukan airdrop, biasanya perusahaan atau penyelenggara atau CEO akan mengumumkan tanggal tertentu untuk melakukannya. Pada hari itu, di tim yang mengoperasikan kegiatan ini akan mengambil snapshot dari blockchain sehingga pemilik aset kripto atau pihak yang sudah ditentukan akan menerima e-token atau aset kripto secara gratis kayak gitu. Jadi intinya adalah para developer nih atau yang para pembuat project itu melakukan airdrop ya, memberikan koin secara gratis itu tujuannya adalah supaya meningkatkan pengguna atau para holder ya dari airdrop tersebut gitu loh. Jadi ibaratnya kayak untuk promosi aja kayak gitu, dia ngasih secara gratis. Kayak Gojek dulu pertama kali keluar kan dia memberikan diskon atau cashback secara gratis ya dalam banyak merchant. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, berdasarkan mendapatkannya ya, cara mendapatkannya terjadi terbagi menjadi beberapa jenis dalam airdrop. Yang pertama adalah standar airdrop. Nah, airdrop ini jenis ini hanya mengharuskan Anda untuk mendaftar untuk mendapatkan updates atau newsletter melalui situs penyedia. Anda hanya perlu mendaftarkan nama, alamat email, ya. Contohnya seperti Refuto. Nanti gue jelasin yang kayak Refuto itu seperti apa. Lalu ada bounty airdrops, ya. Bounty airdrops ini pada cara ini biasanya mengharuskan Anda melakukan beberapa hal di media sosial seperti mentweet ya, terus mengajak followers untuk berpartisipasi dalam mengikuti kampanyenya ya atau kegiatan yang tengah diselenggarakan oleh perusahaan. Kemudian Anda diberikan hadiah aset kripto untuk setiap tugas yang berhasil Anda selesaikan. Lalu yang ketiga itu holder airdrop. Ya, cara ini mengharuskan Anda untuk memiliki aset kripto tertentu yang disimpan di digital wallet Anda. Contohnya seperti wallet holder offeringnya dari SafePol. Jadi waktu itu kemarin SafePol itu ada WHO atau wallet holder offering ya, di mana kita harus memegang token BNB dan SafePol atau SFP token di soft walletnya SafePol untuk mendapatkan airdrop dari TKO token secara gratis. Seperti itu contohnya ya. Lalu yang keempat, ada eksklusif airdrop, yaitu kegiatan ini bagi-bagi koin dalam bentuk eksklusif. Ini biasanya dikelola dan dihosting oleh situs web dan akun media sosial yang memiliki banyak pengikut. Ya, Anda sebagai anggota situs atau pengikut akun media sosial tersebut tentu berhak untuk berpartisipasi dalam airdrop yang eksklusif ini, kayak gitu. Jadi ada empat jenis airdrop saat ini. Sebenarnya ada lagi yang kelima itu namanya self claim ya. Yang kelima itu namanya self claim airdrop. Cuma untuk self claim airdrop ini itu gue nggak menyarankan karena 99% itu scam. Nanti gue akan kasih lihat contohnya seperti apa. Oke. Nah, biasanya hal yang diperlukan untuk mengikuti airdrops itu ya, yang pertama itu kita memiliki soft wallet seperti SafePol, Trust Wallet, MetaMask ya. Di sini gue menyarankan SafePol ya. Lalu yang kedua itu memiliki akun Telegram. Lalu yang ketiga memiliki akun Twitter. Yang keempat itu memiliki akun Reddit. Kelima memiliki akun Medium. Terus keenam itu sebenarnya tambah lagi, keenam itu memiliki akun Facebook biasanya. Lalu yang ketujuh itu memiliki akun YouTube ya, oke. Okay? Nah, beberapa contoh airdrop yang menghasilkan dan harga koin atau token menjadi tinggi di exchange. Nah, ini contohnya ya.
beberapa airdrop yang dulu udah pernah dilakukan dan ternyata koin-koin itu berhasil mencetak harga yang sangat tinggi kayak gitu. Ya, yang pertama Bitcoin. Buat kalian belum tahu, Bitcoin itu dulu dibagikan secara gratis atau secara cuma-cuma. Bahkan sekali bagian itu bisa ribuan, bisa 1000 BTC, 2000 BTC, 5000 BTC, ya. Namun sekarang itu udah nggak ada karena harganya udah tinggi banget gitu loh. Lalu yang kedua itu ada Dogecoin. Nah, Dogecoin ini kalau kalian belum tahu, dulu itu harganya cuma 1 perak, 2 perak, 5 perak, 7 perak. Lalu itu dibagikan secara gratis kayak gitu. Karena dia miningnya mudah, ya. Dulu Dogecoin itu kan meme token ya. Jadi orang-orang yang membuat post kayak di Reddit gitu-gitu, nah mereka bisa dikasih Dogecoin secara gratis. Lalu yang ketiga itu Ethereum. Ya, Ethereum juga awalnya juga dia ada airdrops kayak Bitcoin. Lalu ada Litecoin sama, lalu ada Monero, TRX, Uniswap. Nah, yang paling terkenal itu beberapa tahun kemarin itu Uniswap ya. Jadi Uniswap itu kan ketika launching itu harga token awal itu masih murah banget dan mereka itu ngasih airdrop yang cukup banyak gitu loh. Namun kalau kita lihat sekarang harga satu token Uniswap itu udah sangat tinggi. Nah, lalu yang ke-8 itu ada TKO token. TKO token yang kemarin ya kalau kalian belum tahu, TKO token itu juga ada airdrop ya, itu melalui kayak wallet holder offering dan lain-lain seperti itu. Ya, itu dimana satu TKO-nya itu sempat menyentuh all time high itu sebesar 70.000 per tokennya. Oke? Nah, ini ya, ini warning, jadi kan harus tahu airdrop itu sifatnya gratis gitu loh. Jadi jangan pernah membayar. Ada beberapa airdrop yang meminta kita membayar fee. Ya, misalnya dia bilang selamat Anda mendapatkan 50 token X. Tapi kalian harus bayar fee dulu nih sekitar 0,00 sekian BNB. Tolong kirim ke wallet ini. Nah, tujuan BNB ini untuk membayar fee kita mengirim token ke wallet kalian. Nah, itu kalau kayak udah kayak gitu, itu bisa jadi scam atau penipuan gitu loh. Kenapa? Karena harusnya airdrop itu bersifat gratis. Dan si penyedia atau penyelenggara itu pasti punya BNB untuk melakukan fee gitu, untuk mentransfer. Itu kalau di jaringan BSC ya. Nah, lalu jangan pernah memberikan private key dan public key ke siapapun. Nah, ini ketika kalian bikin soft wallet, itu kan kalian akan dikasih sekitar 12 sampai 24 kata ya. Rangkaian kata yang kalian harus simpen dan catat itu disebut private key atau public key atau seed phrase atau mnemonic phrase ya. Nah, itu jangan pernah kasih ke orang gitu loh. Nggak ada airdrops yang meminta hal seperti itu. Kalau ada airdrops yang minta seperti itu udah pasti scam. Kenapa? Karena itu ibarat password kalian gitu loh. Kalau mereka tahu, mereka bisa buka wallet kalian. Ketika mereka bisa buka wallet kalian, maka aset kalian pun akan habis. Seperti itu. Itu warning kedua. Lalu yang ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi ke siapapun, ya. Jika ada pihak airdrop yang meminta data pribadi, contohnya apa? Contohnya alamat rumah, nomor telepon, lalu eh, nomor rekening bank dan lain-lain lah seperti itu ya, apalagi nomor kartu kredit atau nomor debit ya, itu jangan pernah kasih karena itu udah pasti scam ya. Itu 3 warning. Oke. Nah, terus kalau untuk airdrop ini, gue sangat menyarankan kalian pakai wallet yang tidak kalian pakai gitu loh. Maksudnya apa? Maksudnya gini, misalnya kalian pakai DeFi kayak PancakeSwap, Merlin, dan lain-lain ya, di SafePol. Nah, gue saranin kalau kalian khusus airdrop, itu kalian bikin wallet baru gitu loh. Jadi kalian bikin wallet baru yang khusus airdrop. Tujuannya buat apa? Jika terjadi apa-apa, dana kalian yang untuk DeFi itu aman kayak gitu. Jadi yang kehack cuma di wallet untuk khusus airdrop doang. Begitu juga dengan email, lalu lain-lain ya. Kayak misalkan kadang beberapa airdrop itu minta email. Nah, gue saranin tuh kalian pakai email dump atau pakai email yang udah kalian nggak pakai gitu loh. Atau kalian buat email baru yang hanya tujuan untuk airdrop tersebut kayak gitu. Begitu juga dengan sosial media lain ya, kayak Twitter, Facebook itu gue menganjurkan seperti itu sih. Cuma kalau kalian tetap mau pakai Facebook utama, email utama, Twitter utama itu silakan tuh hak kalian. Kayak gitu. Ini jadi tips saja ya. Nah, lalu ketika airdrop itu, rata-rata airdrop itu pasti meminta alamat kan, meminta alamat address kayak gitu. Karena apa? Karena kan mereka mau ngirim tokennya gitu loh. Mereka mau ngirim tokennya kan ke alamat address kita. Nah, di sini banyak yang masih bingung nih tentang alamat address. Nah, di sini gue kasih contoh ya. Nah, buat kalian yang punya Trust Wallet ya, pertama di Trust Wallet dulu. Buat kalian yang punya Trust Wallet, coba kalian buka Trust Wallet kalian. Ya, sekarang kalian coba buka Trust Wallet kalian. Nah, di
UI ini ya di bagian wallet ini yang pertama kalian lihat adalah pasti dia ada dua BNB. Benar nggak? Ada dua logo BNB. Di mana BNB itu pertama yaitu ada BNB yang kuning ya, tulisannya BNB doang warna kuning, dan ada logo BNB yang warna hitam yaitu tulisannya Smart Chain. Oke? Nah, ini bedanya apa? Gini, bedanya adalah Binance Coin ini yang kuning ini ya itu adalah jaringan BEP2. Sedangkan Smart Chain ini itu adalah Binance Smart Chain atau jaringan itu BEP20. Oke? Yang kuning adalah BEP2, yang hitam adalah BEP20. Nah, rata-rata ya, rata-rata eh airdrops itu mintanya itu BEP20 gitu loh. Kalau dia dibuat di jaringan Binance Smart Chain, maka dia mintanya itu alamat wallet BEP20. Nah, kalau kalian dimintanya BEP20 itu kalian copy tuh alamat yang BEP20 ini yang warna hitam, bukan yang warna kuning. Oke? Jadi masih banyak banget orang yang dia copy yang warna kuning nih, itu masih salah banget kayak gitu. Nah, kalau dimintanya TRC20 ya, TRC20 itu adalah jaringan dari Ethereum. Nah, kalian copy alamat kalian wallet yang Ethereum. Kalau diminta TRC, TRC ya, TRC, TRC, TRC20 itu adalah jaringan Tron yaitu TRX. Ya, kalian tinggal copy alamat dari TRX ini kayak gitu. Oke? Jadi BEP20 adalah Binance Smart Chain yang warna hitam ini logonya ya. Ethereum itu yang ini atau ERC20, ERC20, ERC20 dan Tron TRC20 atau TRC20. Oke? Jadi jangan sampai salah nih ya. Nah, kalau di SafePol, kalau SafePol itu untuk BNB-nya itu langsung BEP20. Jadi itu kalian langsung copy aja kayak gitu. Nah, gue sangat menyarankan dan kalian pakai SafePol aja karena SafePol itu lebih simpel kayak gitu. Nah, kayak gini ya. Ini di Discord gua ada jelasin bagian tab airdrop ya. Di sini ada khusus Trust Wallet gua udah jelasin ya. BNB logo kuning itu BP2, BNB logo hitam itu BP20. Oke? Jangan sampai salah copy ya. Contohnya kalau walletnya yang BP20 itu alamat wallet kita depan itu ada tulisan BNB. Ya, jadi ada BNB terus baru alamat wallet kita. Itu yang logo kuning. Kalau hitam itu dia depan itu 0x. Oke? Jangan sampai salah. Nah, lalu airdrop itu ada banyak jenis dan banyak cara kan. Tadi kan gue udah jelasin ya, airdrop itu ada banyak jenis. Nah, kita lihat yang dari mudah dulu ya, gue jelasin yang dari mudah dulu. Nah, ini ya, yang pertama adalah airdrops di Coin Market Cap. Jadi di Coin Market Cap ini ya, itu kita juga bisa melakukan airdrops. Jadi ya lebih airdrops itu lebih terjamin lah, lebih aman. Cuma memang yang ikut banyak. Oke, nih di sini nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kalian bisa klik aja atau kalian copy, kalian save di browser kalian. Jadi di sini ya kita bisa lihat kayak ongoing airdrops, upcoming itu yang akan datang ya. Lalu ongoing itu yang lagi sekarang yang bisa kita lakukan airdropnya, yang bisa kita register. Lalu ada ended airdrops kayak gitu. Nah, untuk coin market cap ini itu mudah gitu loh untuk airdropnya. Contohnya seperti apa? Contoh kita ambil ini ya. Ini kayaknya sih semua udah gua registerin. Jadi gua nggak tahu apakah bisa gua kasih lihat contoh. Oke, ini kayaknya sih semua udah gua register ya. Jadi kita ambil contoh ini aja di AP NFT. Nah, di sini itu kita bisa lihat airdropsnya di sini. Jadi dia ngasih tahu berapa hari lagi atau berapa jam lagi airdropnya itu selesai atau close ya. Lalu kita nanti kalau kalian mau join di sini ada tombol buat join. Jadi di sini gue udah join, jadi gue nggak bisa kasih contoh. Nanti kalian pencet aja di sini join, nanti akan muncul pop up ya. Pop upnya tugasnya apa aja? Itu gampang banget. Contoh kalian kayak follow Twitter dia, lalu retweet ya, follow, retweet, lalu kayak like, share segala macem kayak gitu aja tugasnya, jadi gampang gitu loh, hanya butuh Twitter dan Telegram kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, di sini ada informasinya ya, how to participate. Jadi kayak follow Twitternya dia, follow Twitternya Apen NFT, lalu retweet tentang NFT-nya si Apen, lalu join Telegram grupnya kayak gitu, lalu leave your Tron address. Nah, dia minta Tron address, berarti pakainya TRC20 yang tadi gue jelasin. Oke, jangan sampai salah ya. Nah, di sini kita bisa lihat total airdrop yang dikeluarin itu berapa jumlahnya.
pemenangnya itu berapa, berarti dia pemenang itu hanya 2.000 ya, hanya nerima 2.000. Nah, yang ikut partisipasi itu 103. Nah, karena ikut lebih banyak daripada number of winnernya, maka ini random diundi gitu loh. Jadi kalau kalian dapat berarti bagus banget. Tapi kalau kalian nggak dapat ya udah eh, jangan apa ya, jangan berkeluh kesah lah, karena memang ini hoki-hokian di random. Karena partisipasinya memang sangat banyak kayak gitu. Kalau kalian lihat di sini ya, number of winner itu rata-rata kecil ya. Tapi yang udah ikut itu banyak banget gitu loh. Kayak contoh ini yang number of winner cuma hanya 500 orang doang, namun yang udah daftar itu 72.000 kayak gitu. Nanti ketika kalian udah selesai register di airdrop ini ya, nanti kalian di sini ada waktu habisnya. Contoh yang NFT ini 3 jam lagi ya. Nanti ketika udah habis kalian bisa cek di ended airdrops. Contoh di sini ada ini Dogi ya. Ini contoh gue ambil Dogi. Nah, di sini Dogi ini dia juga kemarin airdrops ya, cuma udah selesai. Nah, kayak gini ya. Di sini dia akan ngasih tahu apakah kalian menang, apa kalian nggak menang. Kalau kalian nggak menang, ya dia hanya tulisannya gini, you didn't win this time, kayak gitu. Itu berarti kalian nggak menang untuk airdropsnya seperti itu. Kalau dia lagi waiting, seperti apa? Waiting tuh kayak gini. Ini lagi loading ya. Nah, kayak gini ya, waiting result. Berarti ini dia masih melakukan pengecekan gitu loh, ya, dan juga pengiriman. Oke. Lalu untuk yang menangnya contohnya seperti apa? Bentar. Di sini gue ada contohnya sih untuk yang menang ya. Nah, kayak gini ya. Ini kemarin gue menang NFT-nya ya. Kayak gini dia kalau menang itu dia bakal ngasih tahu you won, congratulations seperti itu. Kita bisa claim airdropnya seperti itu. Itu airdrops di Coin Market Cap. Nah, terus enaknya Coin Market Cap ini kita nggak perlu referral ke orang seperti itu. Jadi lebih menghemat waktu aja kayak gitu. Lalu ini termasuk bounty ya. Gua kasih tau kalau Coin Market Cap ini termasuk bounty karena bounty airdrops, karena kita harus melakukan tugas-tugas seperti kayak follow Twitter, join grup Instagram, retweet seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada Refuto. Refuto ini masuk ke dalam kategorinya itu standar airdrop ya, dimana kita cuma harus register aja nih ya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi kalau kalian pengen join airdrop Refuto ini ya. Ini cukup mudah, kalian cuma tinggal masukin nama kalian aja, nama depan, nama belakang, lalu kalian masukin email aja ya. Setelah itu kalian centang I'm not a robot, kalian klik set up early and earn reward. Oke. Lalu kalian buka email kalian, nanti akan ada semacam kayak verifikasi account. Nanti ketika kalian udah verifikasi account, maka kalian udah bisa login kayak gue ini. Jadi di sini gue coba login ya. Nah, di sini gue udah login. Nanti ketika kalian login, maka dia akan ngasih tahu nih, congrats, until now you have earned 550 refu token. Nah, buat kalian yang pertama join itu kalian akan dapat 10 refu token secara gratis kayak gitu. Oke, itu kalian udah pasti dapat tokennya ketika Refuto ini udah launching ya. Ketika Refuto ini launching, maka kalian otomatis akan mendapatkan 10 Refu token secara gratis. Nah, di sini dia juga ada kayak referral program ya. Kalian bisa share link referral kalian ke orang lain ya. Setiap satu orang yang join kalian akan dapat 10 token gratis kayak gitu. Oke, jadi kalau kalian pengen mau dapat yang banyak ya, kalian tinggal referral aja ke banyak orang seperti itu. Ini termasuk standar airdrops ya, airdrops yang mudah dan kalian pasti dapat kayak gitu. Kalau yang tadi, kalau yang kayak coin market cap ini kan, yang bounty ini kan random ya. Kalau yang ini pasti dapat. Lalu ada lagi ini kayak Dohmi Contest sih. Ini contoh aja sih. Jadi yang ini itu termasuk bounty ya. Ini termasuk bounty. Kita harus kelarin misi-misi kayak follow Twitter, follow LinkedIn, follow Facebook, subscribe Medium. Yang tadi gue bilang ya, Medium, Reddit, Newsteller, YouTube ya. Makanya tadi kenapa gue bilang YouTube dan kawan itu dibutuhkan. Contohnya karena ada beberapa airdrop yang membutuhkan kayak gini semua kayak gitu. Nanti kalian akan dapat partisipan kontesnya berapa, ya itu akan di random seperti itu, rewardnya akan di random. Lalu ada lagi Evolve. Nah, ini contoh Evolve ya. Nah, ini juga termasuk bounty ya, bounty airdrops. Kayak tasnya seperti ini, kayak follow Twitter, retweet, join Telegram, retweet, follow LinkedIn, Medium, ya, visit website dia, referral ke teman. Lalu dia akan minta
BEP20 BSC. Nah, ini yang tadi gue bilang ya. Berarti kita copy alamat address yang BNB-nya itu logonya warna hitam kalau di Trust Wallet ya. Itu BEP20, jangan sampai salah, oke? Next. Nah, next ini contohnya airdrop di Telegram ya. Jadi ini juga termasuk bounty, cuma kita lakuin itu di Telegram. Nah, di sini kalau kalian lihat ya di Discord gua. Nah, di Discord gue ini itu gua ada satu bagian ya, ada satu channel itu gua khusus sharing airdrops gitu loh. Jadi di sini gua ada kasih sharing airdrops ya, kayak nama tokennya apa, rating bintangnya berapa, termasuk apa, bounty airdrop, tingkat kesulitannya, ya, distribusi date-nya kapan, ya, lalu telegramnya, link untuk telegramnya, ya. Di sini gua berusaha sharing airdrop-airdrop yang bukan scam tapi yang lumayan menjanjikan gitu loh. Oke, kalau kalian pengen join ya, kalau kalian pengen join itu kalian nanti di deskripsi ada link grup Discord ya, kalian join aja. Kalian kalau pengen mau join di airdrop gua, kalian join aja. Nanti kalian akan masuk ke room ini, selamat datang ini. Nah, di sini itu ketika kalian join di sini tuh untuk text channels dan voice channels ini kalian kan nggak bisa lihat kan. Nah, hanya bisa lihat information doang di selamat datang dan rules. Nah, kalian baca dulu rulesnya semua dari atas ke bawah. Lalu di selamat datang ini kalian tulis nama kalian. Contoh misal nama kalian Bambang kayak gitu ya. Kalian tulis lalu kan enter aja kayak gitu. Nanti gue akan ngasih kalian role untuk mengakses channel-channel gue yang lain kayak gitu, kayak info airdrops, resource, crypto talk, off topic segala macam kayak gitu. Oke. Nah, ini rata-rata yang gue share adalah airdrops-airdrops yang bisa dilakukan di Telegram. Oke. Nah, contohnya seperti apa misi-misi yang harus kita lakukan. Nah, ini contoh aja ya. Contohnya margin call. Ya, di sini kita pertama ketika kalian join botnya, kalian klik botnya, langsung kalian dihubungkan ke Telegram kalian gitu loh. Ketika kalian klik linknya yang ada di Discord tadi, kalian akan dihubungkan ke Telegram ini. Ya, lalu kalian biasanya klik start, lalu kalian enter captcha kalau ada minta captcha ya. Lalu di sini dia akan ngasih informasi ya, kayak kalian di-invite oleh siapa, hello, nama kalian ya, I'm your friendly merging airbot drop seperti itu. Setiap kalian join, kalian dapat sekian. Kalau kalian referral dapat sekian. Dia akan ngasih informasi seperti itu. Oke? Nah, kalian tinggal join aja. Nanti dia akan ngasih submit my details. Jadi nanti dia akan kasih tahu quest-questnya apa aja atau misi-misinya apa aja. Rulesnya seperti apa. Ya, kalian submit my details. Ya, biasanya di bawah sini, nah kalau kalian buka Telegram, di bawah sini itu ada namanya button. Oke, ada button. Kalau ini hilang, kalau buttonnya hilang cuma kayak gini doang, gampang, kalian tinggal di sini aja. Kalian cek yang di bawah kanan itu ada kotak 4 ya. Kalian pencet aja, nah ini akan muncul buttonnya gitu loh. Nanti akan muncul button submit my detail. Nah, nanti kalian botnya otomatis akan bilang suruh kita harus join Telegram grup dia. Oke, kalian klik, lalu kalian join. Lalu dia akan bilang join Telegram channel dia, klik join kayak gitu. Itu udah termasuk misi atau quest. Lalu dan ya follow Twitter. Misalnya dia bilang follow Twitter, nah kita klik aja Twitternya, kita follow, terus pin postnya, post yang di pin itu yang paling atas itu kalian retweet, ya kalian retweet, lalu kalian tag tag teman kalian 3 atau 5 tergantung misinya. Misalnya misinya dia suruh tag 3, ya udah kalian tag 3 gitu loh. Lalu kalian udah post, kalian view, linknya kalian copy kayak gitu. Misalnya dia bilang submit your Twitter profiling, nah ini berarti dia mintanya profiling ya, kalian tinggal masukin link untuk ke profile Twitter kalian. Oke, nah lalu yang terakhir dia kadang mintanya kayak gini, submit your BEP wallet address. Nah, BEP20 berarti apa? Benar, Binance Smart Chain. Oke, ya udah kalian tinggal copy aja alamatnya dari Trust Wallet atau SafePol seperti itu. Nah, nanti dia akan muncul thank you, don't forget to stay in the Telegram channel, follow all social media dan lain-lain ya. Lalu dia akan ngasih referral kalian, referral link ya. Nah, referral link ini boleh kalian share ke teman kalian supaya ketika teman kalian join, kalian akan dapat reward lebih banyak lagi kayak gitu. Dia akan ngasih tahu kalian dapat berapa, terus referral balance share berapa seperti itu. Oke? Jadi ini beberapa airdrop yang gue ikutin ya. Itu untuk Telegram. Telegram memang sedikit lebih rumit ya, karena kita harus ngelakuin questnya itu lebih banyak daripada yang lain seperti itu. Oke? Itu nanti kalau kalian pengen join, itu ada di Discord aja. Nah, itu tadi beberapa contoh
dan tutorial untuk cara dapetin airdrops ya. Nah, lalu ini gue akan kasih tahu beberapa airdrops yang gue bilang sebaiknya kalian jauhin karena menurut gue ini scam ya. Contohnya apa? Contohnya kayak gini ya. Ini kayak ada W Dogecoin, terus ada W Ripple, lalu ada W BTC, W Cardano. Nah, itu kan W yang itu ya. Dan lain-lain itu bisa jadi scam. Kenapa scam? Gini loh. eh, Contoh ada W Cardano, padahal pihak Cardano atau pihak ada token itu nggak membuat W Cardano. Lalu tiba-tiba ada orang ngasih W Cardano dan kalian bisa claim, self claim secara gratis. Contohnya apa kayak gini. Di sini kok kalian lihat di sini dia bisa claim airdrop. Nah, ini self claim. Oke? Jadi kita nggak perlu melakukan misi-misi kayak gini ya, yang ribet-ribet ya, follow segala macem ya, macam kayak gini-gini. Ini itu kalian nggak perlu, kalian cuma tinggal claim doang. Oke, kalian claim, lalu kalian membayar fee BNB ya, membayar fee BNB yang tadi gue bilang. Lalu koin itu akan otomatis masuk ke wallet kalian. Nah, ini gue bilang jauhin. Kenapa? Ini bisa jadi scam atau penipuan kayak gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya dia bisa melihat isi wallet kita kayak gitu. Ketika kita klaim, koin itu kan akan dikirim ke wallet kita. Nah, mereka itu bisa ngecek dari alamat wallet kita itu kita punya koin apa aja kayak gitu. Oke? Nah, itu yang bahaya. Ketika mereka tahu transaksi kita segala macam ya, itu maka wallet kalian itu bisa dihack seperti itu. Nah, kalau udah terlanjur klaim gimana? Kemarin gua nggak tahu nih, tapi udah terlanjur klaim banyak. Nah, kalau udah terlanjur klaim banyak, diemin aja. Oke, kalian diemin aja, nggak usah kalian apa-apain, jangan dijual, jangan ditambah lagi atau gimana, diemin aja kayak gitu. Oke, nah, lalu contoh yang lain adalah kayak gini, Fugu Finance ya. Ini juga self claim ya, jadi kita masukin referral orang segala macam ya, terus kita claim airdrop dapat 1 juta Fugu lagi ya, dapat 1 juta koin. Ya, koinnya banyak banget gitu loh. Kita bisa claim langsung secara langsung ke wallet kita ya, lalu dia bilang kita bisa referral ke orang. Setiap kita referral ya, ada orang misal claim itu kita dapat 50% dari total claim orang lain. Lalu kalau kita referral ke teman kita beli ya, beli dalam bentuk contoh dia beli Fugu Coin ini pakai BNB misalnya. Lalu kita akan dapat 100% dari yang dia beli. Nah, ini kan nggak masuk akal gitu loh. Ya, kalian bayangin aja ini nggak masuk akal. Kenapa? Kalau banyak orang yang melakukan kayak gini ya, maka kan koinnya akan beredar banyak banget kan, koinnya akan beredar banyak banget gitu loh, maka harga koinnya pun akan jatuh, dan ini juga tentu pasti scam. Scamnya tujuannya buat apa? Tujuannya adalah kita supaya menyarankan orang untuk membeli gitu loh. Ketika orang membeli ya, yang untung adalah si pihak pembuat koin tersebut gitu loh, dia mendapatkan BNB sebagai bayarannya, sedangkan kita mendapatkan koin sampah gitu yang nggak punya harga, yang bahkan nggak bisa dijual seperti itu. Makanya gue bilang hati-hati terhadap self claim seperti ini. Oke, nah, selalu ketika kalian lihat ada airdrop, selalu kalian analisa dulu gitu loh. Kalian buka websitenya, kalian analisa tujuan dia apa. Tujuan bagus pun belum tentu itu beneran serius kayak gitu. Jadi kalian harus lihat dulu ya, seperti apa white papernya, lalu seperti apa grupnya. Jangan sampai kemakan airdrop sampah seperti ini kayak gitu. Kalau kalian join di grup Facebook dan lain-lain yang ada grup-grup airdrop ya, mereka ada share kayak gini-ginian yang self claim, buruan nih claim ini bisa, kalian langsung masuk wallet. Nah, itu besaranin, hindarin aja karena itu sangat berbahaya buat kalian kayak gitu. Oke, paling sampai sini aja ya tentang airdrop. Jadi kalau kalian pengen join untuk grup Discordnya atau membaca misalnya kayak tadi, misalnya kayak gini ya, ini kalau tentang airdrop itu nggak kebaca, tulisan-tulisan ini nggak kebaca di video, kalian bisa join Discord gua aja, nanti kalian bisa baca isinya kok kayak gitu. Lalu di Discord ini juga gua kadang ngobrol kayak kasih berita-berita kayak gini ya, berita-berita kayak gini, terus ngobrol sama teman-teman subscriber juga kayak gitu. Lalu di sini ada info airdrop ya yang tadi gue jelasin kayak gitu. Oke, paling sampai sini aja videonya ya, tentang airdrop ini. Semoga video ini membantu kalian ya, supaya kalian nggak bingung. Pokoknya hati-hati aja tentang airdrop kayak gitu. Memang tujuan airdrop itu memberikan koinnya secara gratis, tapi buat apa kita dapat banyak koin gratis kalau nggak bisa dijual atau nggak punya harga seperti itu. Jadi lebih bijaklah memilih airdrop. Oke, sampai sini videonya. Gue ucapkan terima kasih yang udah nonton full.
Jangan lupa di subscribe ya. Karena itu gratis, juga di like ya. Like itu juga apalagi gratis banget. Tetap dukung channel ini supaya bisa memberikan manfaat yang banyak ke masyarakat Indonesia terutama ya. Oke, kalau kalian ada kritik saran komentar, tuliskan aja di bawah. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis. Kalau kalian pengen request video-video, tulis juga di bawah aja. Nanti gue baca, lalu akan gue tampung ya. Oke, kita ketemu lagi next video. Ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.